Dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila, saya ingin berbicara melalui podcast ini tentang upaya bela negara menangani pandemi COVID-19. Tujuan dari podcast ini adalah untuk memberi motivasi pada rakyat Indonesia supaya turut membela negara dalam menangani pandemi COVID-19 bersama-sama. Saya, Irzal Zaini, mahasiswa Teknik Elektro Ubaya. Hari Kesaktian Pancasila kita rayakan berdasarkan peristiwa G30S yang nyaris merusak kedaulatan NKRI, namun dapat dihentikan oleh negara. Dunia sedang dalam masa krisis dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Korban kematian sejak awal mula pandemi sampai hari ini sudah melebihi 1 juta nyawa. Sementara untuk kasus positif tertular, sampai hari ini sudah mencapai sekitar 33 juta orang di seluruh dunia. Demikian hebatnya efek pandemi COVID-19 dalam kehidupan kita. Meskipun begitu, kita tidak boleh menyerah dengan nasib, apalagi di Hari Kesaktian Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan kita pada sejarah Indonesia, di mana kedaulatan negara kita nyaris dirusak oleh oknum perusuh. Begitu pula dengan situasi kita sekarang, yaitu pandemi COVID-19 yang berpotensi merusak nilai-nilai Pancasila kita. Satu persatu nyawa bangsa kita dan bahkan di dunia tergerus karena virus ini. Memang secara klinis, virus hanya bisa diredam dengan adanya vaksin. Para pakar virus di dunia bekerja keras untuk membuat vaksin COVID-19. Untuk itu, kita hanya bisa bersabar karena pembuatan vaksin tidaklah sederhana. Maka dari itu, upaya yang bisa kita lakukan adalah mengisolasi diri dari kontak masyarakat luas. Hal ini adalah solusi yang paling realistis, akan tetapi sangat sulit dilakukan karena adanya kebutuhan hidup lain yaitu bekerja, belajar, dan berhibur. Sangat jelas, bekerja dan belajar adalah yang paling penting untuk kehidupan, sedangkan hiburan masih dapat ditunda. Tetapi masih banyak masyarakat yang tidak bisa membuat prioritas antara bekerja, belajar, dan hiburan ini. Sebagai semangat mempertahankan kesaktian Pancasila, kita harus bersatu menghadapi isu ini dengan memanfaatkan segala kemampuan kita. Contohnya, beri edukasi keluarga dan teman terdekat kita untuk memahami prioritas kesibukan kita di lingkungan luar. Jangan sampai keluar rumah hanya untuk sia-sia melakukan hal yang dapat dilaksanakan secara online. Di era yang maju ini, seharusnya kita harus semakin pintar dan lebih bijaksana dalam menangani pandemi ini. Kondisi ekonomi Indonesia sudah krisis sebelum adanya pandemi COVID-19. Sangat sulit bagi seluruh kalangan masyarakat untuk dapat bertahan hidup dalam masa pandemi ini. Para pelaku bisnis kewalahan karena produksi atau servisnya macet. Di sisi lain, para karyawan menderita karena pekerjaan sangat dibatasi pada masa lockdown. Kondisi ini adalah cambukan untuk kita semua, bahwa Indonesia harus berbenah. Jangan sampai rusaknya ekonomi ini menghancurkan kedaulatan Indonesia. Sekarang adalah saat-saat yang sangat sulit, di mana kita harus bersatu dari berbagai macam kalangan untuk peduli terhadap masalah ini. Masalah ini adalah peringatan bagi kita bahwa negara Indonesia kurang siap dalam menghadapi krisis. Kualitas pendidikan yang terlalu buruk menjadi semakin buruk di masa pandemi. Kesulitan di bidang ekonomi menjadi lebih sulit, bahkan sekarang sudah masuk resesi. Hal ini masih dapat dibenahi oleh orang-orang yang mampu. Terlalu lama sudah kita hidup bersantai-santai tanpa merencanakan masa depan. Banyak sekali orang Indonesia yang sudah berbangga dengan apa yang mereka capai. Padahal kebanggaan tersebut semu. Kualitas kerja dan belajar kita sangatlah jelek sehingga beginilah reaksi orang-orang Indonesia ketika diberikan krisis. Maka sebagai semangat kesaktian Pancasila, kita harus berbenah pada kebutuhan fundamental kita, yaitu kemampuan belajar dan bekerja kita yang masih sangat kurang. Kita harus bisa meningkatkan kualitas tersebut supaya dapat meraih hasil yang maksimal. Terima kasih telah menyaksikan podcast ini. Semoga podcast ini bermanfaat dan bisa menyemangati para kaum-kaum pemuda dan bahkan seluruh rakyat Indonesia untuk semangat dalam merayakan
Hari Kesaktian Pancasila. Terima kasih.